Halo, Assalamualaikum. Apa kabar seluruh semua? Gimana kabarmu lur? Oke, kita lanjutin lagi ya. Kita lanjutkan readingan sebelumnya. Episode kedua The Secret, Juni 2026. Baik dan buruknya semua akan kusampaikan di sini. Boleh di absen dulu, dari kota mana sedulur yang hadir? Lur, sorry ya nanti ya. Kalau audionya agak berisik, saya mohon maaf ya. Oke, karena aku lagi kena batuk. Jadi audionya kurang enak didengar, sorry ya. Oke. Udah absen belum nih? Dari kota mana yang hadir nih? Jempolnya, like ya, thank you ya yang sudah like. Oke, sebelumnya di episode pertama kesombongan ya. Kita berakhir di kesombongan kan. Oke. Kita buka dulu deh kartu-kartunya. Juni. Oh ya, untuk yang hadir jaga kesehatan ya. Cuaca lagi tidak menentu. Aduh. Cowok-cowok ojo ngintip. Tuh nggak pakai cangcut dia. Oke, karma. Kita akan ulas tentang karma di sini. Jadi ada kaitan dengan seseorang, ya, seseorang yang zalim, seseorang yang menyakiti, mengkhianati, atau mungkin menipu atau bohong, bla 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 bla. Oke, kita readingnya nyantai aja ya. Sambil nyemil kayak sambil ngopi kuno ya rapopo lur, santai aja. Sambil ngudut ya rapopo. Oke, di readingan sebelumnya tentang kesombongan yang akan bisa menjadi bumerang ya. Gitu. Dan di sini aku ngerasa kamu juga akan melihat ya. Juni kamu akan melihat nih. Kesombongan itu bahkan membuat mereka terjatuh dengan sendirinya. Dan anehnya, orang-orang yang zalim itu tuh dia nggak sadar loh kalau dirinya itu sombong. Dia ngerasa dirinya baik-baik saja, gitu. Dia ngerasa dirinya fine, baik, ya. Dia ngerasa semua orang pun juga peduli sama dia, kayak gitu loh. Dan juga di sini ada kekecewaan yang akan terbalas, sakit hati, ya, luka. Tapi biasanya gini sih, biasanya ya karma tuh gini cara kerjanya sih. Misalkan nih, kamu disakiti oleh si A, ya kan? Kamu dikhianati nih sama si A ini gitu misalkan. Sakit hati dong, kamu sakit dong akhirnya kan. Tapi kamu mencoba untuk melepaskan, mengikhlaskan, memaafkan gitu. Nah, karma ini tuh yang akan membalas itu biasanya orang lain. Tapi kecewanya ini misalkan kamu kecewa karena jatuh cinta, karena urusan asmara misalkan. Karma itu biasanya bisa terbanding terbalik gitu. Ya, kamu dikecewakan oleh tentang urusan percintaan, bisa jadi dia nanti dikecewakan bukan tentang percintaan. Gitu. Bisa tentang bisnis, ya, kerjasama, atau mungkin orang yang gak dikenal nih mengkhianati dia, atau mitranya mengkhianati dia. Bisa sampai ke keluarga dia sendiri sih, dikhianati oleh keluarga sendiri. Wow, gitu sih. Itu jauh lebih mendalam. Kamu dikhianati oleh pasanganmu, pacarmu, itu gak seberapa bro, serius. Tapi kalau sudah saudaramu yang mengkhianati,
Wih, itu lukanya jauh lebih sakit kayaknya. Ada nggak di antara kamu punya pengalaman kayak gitu? Boleh deh share nanti ya. Karena rasa sakitnya tuh beda gitu. Ya memang sebenarnya sama-sama sakit lah ya. Namanya juga dikecewain kok gitu. Cuman ya kalau ya ini saudara sendiri yang mengecewakan dan menyakiti, wah itu tandes banget rasanya gitu. Gitu. Oke. Di sini juga ada tentang overthinking. Ya. Overthinkingnya gini sih. Untuk bulan ini seseorang ini tuh sebenarnya mengalami banyak tekanan ya dari berbagai situasi. Ya adalah karma itu tadi ya. Gitu. Dan juga ada memang di sini seseorang yang mereka tuh panik, bingung ya. Bukan panik sih, bingung. Bingung melihat kamu. Bingung melihat kondisimu. Gitu. Ini bisa jadi tentang orang pelaku sihir ya. Orang-orang yang bermain-main dengan sihir. Ya. Ini beberapa bulan sebelumnya sih. Gitu. Ini sebenarnya orang-orangnya itu aja sih. Bisa jadi ini seseorang ini juga pernah ngebuat ya atau menyerang di tahun kemarin. Gitu. Ya mungkin kamu sempat drop, kamu sempat jatuh, sempat ngalamin situasi yang mungkin susah dijelaskan dengan kata-kata, tapi pada akhirnya kamu bisa melewati segala cobaan itu. Ya, dan sekarang dia ngerasa ngelihat kamu kok baik-baik saja ya. Kok kamu makin happy ya. Lah kok rezekimu makin banyak ya. Ini orang berusaha menyakiti secara halus, berusaha menjatuhkan kamu. Ya, entah itu dengan sihir atau dengan propaganda. Ya. Atau dengan isu atau dengan fitnah. Tapi dia semakin bingung melihat kamu. Gitu loh. Karena nyambung dengan episode yang pertama ya. Itu kan banyak hal positif ya. Energinya tuh wah, kue na epol gitu. Ibaratnya kue itu legit. Ibarat apem ge empuk no, ya. Nyos, gandos. Ya. Di bulan ini tuh ada nih beberapa di antara kamu tuh yang secara tidak sengaja menampar seseorang. Ada seseorang tertampar di bulan ini ya. Tapi bukan nampar secara fisik, enggak ya. Itu ilustrasi aja sih. Seseorang ini tertampar dengan ya mungkin perilaku atau kata-katanya dia. Tertamparnya gimana? Ya orang ini seseorang ini tuh sifatnya tuh gimana ya? Ampun lah pokoknya gitu ya. Ular serit deh kalau bahasa orang Jawa tuh ular serit ini lur. Si biang kerok tukang kompor misalnya. Sifatnya tuh nggak enak, toxic itu. Dia tuh suka nyenggol kamu gitu loh misalkan. Tapi itu tadi, kamu yang disakiti, kamu yang selama ini dia berusaha untuk menjatuhkan kamu. Kamunya malah senyum, malah ketawa. Lah keluargamu makin harmonis coba. Gitu. Rezekimu makin bagus. Ini orang kebakaran jenggot. Ya. Tahu kan maknanya? Gitu. Dia kepanasan. Serius kepanasan banget ini orang. Apalagi kalau misalkan nih secara tidak sengaja mungkin kamu ya beli kendaraan baru gitu, tapi niat kamu beli itu untuk kebutuhan ya, bukan untuk pamer sama orang yang pernah hina kamu, bukan gitu sih. Ini misalkan nggak sengajanya kayak gitu loh. Itu orang ini kebakaran jenggot banget gitu, asli. Banyak konflik dianya ini. Dan
Oke. Seseorang ini terperangkap dalam rasa takut. Sorry. Dia pernah memainkan seseorang. Dia sendiri sekarang dipermainkan oleh orang lain. Cuman aku nggak tahu siapa ya. Memang ada orang yang sedang mempermainkan dia. Dia nggak sadar di situ. Ya udah, karma. Tabur tuai. Mau gimana lagi? Konsekuensi dong gitu. Dan juga ya ini pesan untuk kamu semua yang hadir di sini ya. Pesan untuk kalian adalah satu ya. Semoga di part 1 kemarin atau episode 1 itu kan saya bahas tentang ketegasan ya. Cut off ya. Ya semoga kamu yang termanipulasi oleh orang di mana kamu bingung. Bingung dengan seseorang, kamu gak bisa pergi dari seseorang, padahal kamu sadar bahwa itu orang itu busuk, sudah memanfaatkan kamu, tapi kamu malah gak sadar, malah kamu happy pula dimanfaatin gitu misalkan. Kamu terjebak sama orang ini lama. Ya semoga doa aku cuma satu, kamu bisa keluar dari sisi manipulatif. Ya, ini untuk kamu yang rasakan aja sih. Kamu memang harus keluar dari lingkaran manipulatif itu. Ya. Ingat, yang baik belum tentu baik, yang ramah juga belum tentu baik. Tapi bukan berarti kamu harus overthinking juga ya. Kayak gitu loh. Oke, kita lanjut lagi ya tentang pembahasan karma tadi. Oke, seseorang ini sorry banget nih. Aku memang lagi kena batuk ya. Batuk flu kayak gitu. Lanjut ya. Seseorang ini memang gak kelihatan ya. Gak kelihatan kalau dia itu bermasalah. Banyak juga orang di sekitar dia tuh ngerasa dia baik-baik saja. Jadi kalaupun ada orang, kalaupun dia mau cerita sama seseorang tuh susah untuk percaya dengan dia. Dia ada masalah tuh orang tuh agak susah percaya sama dia. Gitu. Karena selama ini dia kelihatan baik-baik saja. Orang-orang pun juga pada bingung kalau dia punya masalah yang cukup rumit misalkan gitu. Jadi pada akhirnya dia ngerasa sendiri juga di sini gitu. Aduh. Tapi ya, aku mau ketawa sih sebenarnya. Boleh nggak ketawa? Tapi aku lagi batuk kok ketawa nih, nanti ketawanya lucu ya. Gini. Bulan ini ya nanti diamati sendiri ya. Amati sendiri, lihat sendiri ya. Ya semoga Tuhan mendengarkan semua doa-doa kamu ya. Ada senyum halus dari kamu. Ada perasaan yang happy, tenang, senang, gembira. Karena ada kabar tentang seseorang nyampe ke kamu di sini. Kabar yang kurang enak mungkin ya, bisa jadi ya kabar tersebut tentang masalah yang dia hadapi. Ya mungkin dia masalah dengan keluarganya atau orang terdekatnya atau pasangannya, ada konflik di situ. Ada juga kabar sakit di sini. Cuman kalau sakit itu kita kesampingkan ya. Karena mungkin faktor alam bisa juga ya. Gitu. Bisa juga tentang karma, ya bisa juga sih. Tapi walau alam soal itu. Gitu. Tapi di sini aku ngerasa tatapan kamu tuh tatapan yang dewasa. Aku minum dulu ya, bentar ya.
Oke, lanjut lagi. Ya, dalam diri kamu tuh ya logika aja lah ya. Ketika kamu disakiti seseorang dan pada akhirnya kamu tahu bahwa orang yang menyakiti kamu itu jauh lebih sengsara dari kamu, ya secara emosi dalam diri tuh kayak wah mampus ya lo sekarang, kena kan batunya, happy, seneng gitu loh. Pada akhirnya alam itu adil gitu ya. Tapi sayangnya rasa senang itu hanya sementara. Karena sifat welas asihmu tuh muncul di sini. Satu sisi kamu ingin, ya secara hati kecil ya, hati kecil tuh ingin bersorak gembira, tepuk tangan melihat situasi yang dia hadapi gitu. Tapi di sini ada bisikan dari hatimu yang awalnya mungkin bersorak gembira tentang karma. Pada akhirnya orang yang zolim itu kena karmanya sendiri. Ada bersorak tapi gak lama, cuman sorak-sorak itu hanya sebentar gitu. Karena pada akhirnya batinmu, hatimu tuh melihat dia tuh jadi berbeda. Lebih ke rasa kasihan sebenarnya. Kasihan karena dia tersesat oleh sifatnya sendiri, tersesat oleh egonya, tersesat oleh kesombongannya, ya, tersifat oleh sifatnya yang busuk. Gitu. Jadi satu sisi kamu ada rasa iba di sini, ada welas asihmu, tapi kamu tak bergerak. Ya, kamu nggak bergerak, kamu hanya mengamati di sini. Karena kamu juga sadar bahwa kamu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu nggak akan bisa membantu dan menolongnya. Yang bisa kamu lakukan hanyalah doa. Ya, ketika manusia sedang mendapatkan karmanya sendiri, tidak ada satupun makhluk yang mampu menolongnya kecuali Sang Pencipta. Yang bisa menyelamatkan dia dari karmanya adalah kesadaran dia dan pertaubatan dia kepada Sang Pencipta. Kayak gitu. Ntar ya. Ya, kan ketemu kan? Inilah jawaban. Dalam hatimu tuh sebenarnya pengen membantu dia, menolong dia, ngingetin, nyadarin, ya, ngasih tahu lah bahwa selama ini tuh sifat dia tuh kayak gini, sifat dia tuh gini, lisan dia sudah banyak menyakitin orang misalkan. Kamu tuh tahu banget di situ tentang seseorang ini, ya. Tapi sesuaikan situasi masing-masing loh ya, gitu. Sesuaikan situasi masing-masing. Karena ini sifatnya general ya, nggak mungkin lah aku kasih sebutan, oh si A namanya si A, umur sekian, kan nggak mungkin. Ini bukan personal reading, ini general reading gitu. Ya ini tamparan untuk orang-orang yang aneh di komentar gitu aja sih. Lanjut. Kenapa kamu tidak bisa membantu dan menolong orang yang sedang kena karma? Ya, karena jika kamu bantu dan tolong, dia akan, sifat dia memang seperti itu. Dia nggak akan tahu kata terima kasih. Paham? Sampai di sini paham lah ya. Gitu. Kamu bantu, kamu selamatin pun ya percuma gitu loh. Kenapa? Karena karmanya dia itu akibat membenci, akibat iri dengki dengan kamu gitu, akibat emosi mungkin sama kamu. Jadi pada dasarnya dia tuh sudah
menanamkan kebencian kepada kamu, ya logika aja ya. Orang yang sudah benci dengan diri kita, terus kita mau bantu dan tolong dia, wow, dia tetap keras. Hatinya tuh batu, gak akan bisa cair. Pada akhirnya lu sendiri yang akan capek. Ya sudah, itu ya. Memang faktanya gitu sih. Gak bisa loh, serius. Dan juga ini suatu pesan penting lagi untuk sedulur semua ya. Jangan sekali-kali kamu masuk ke karma orang. Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Ya, kecuali kamu dimintai bantuan, dimintai tolong. Mas, Mbak, saya mau curhat dong. Saya minta petunjuk dong. Saya minta nasihatmu dong. Kalau ada orang yang meminta seperti itu, ya oke. Karena dia yang butuh. Ya. Tapi jangan sampai sekali-kali mungkin ada orang, misalkan ada orang sedang ngadepin masalah ya, dia sedang ngadepin masalah yang berat bla 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 bla. Kamu kasihan ngeliat dia. Ujuk kamu jadi pahlawan kesiangan langsung bantu dia. Ya kalau dia butuh kamu, kalau enggak gimana? Gitu sih. Ya, itu artinya jangan masuk ke karma orang. Ya. Benahin dulu dirimu. Lebih baik di bulan Juni itu banyak-banyak fokus ke dirimu sendiri. Karena karma tuh berlaku untuk siapapun. Ya, karma adalah konsekuensi. Tabur tuai. Apa yang lu tabur itu yang kamu tuai. Perilaku baik ya kan kamu dapat baik. Kalau buruk ya dapat buruk. Udah. Itu adil. Gitu loh. Tapi di sini ada sisi uniknya juga sih ya. Aku ngerasa kamu bulan ini tuh jauh lebih ya dewasa. Kedewasaan kamu cukup terasa di bulan ini. Dewasa, bijaksana. Ada jiwa pengayom juga di sini. Kamu kelihatan lembut bulan ini. Dan sebenarnya masa bodoh juga sih. Karena gini, batinmu, jiwamu itu cukup kokoh, kuat bulan ini, pondasimu tuh kuat banget, gitu. Jadi insya Allah ya, semoga nih ini untuk kamu yang sudah keluar dari lubang-lubang hitam, yang sudah keluar dari lumpur-lumpur yang dalam, ya dari segala perjalanan peristiwa yang benar-benar membuatmu chaos. Perjalanan hidupmu yang jatuh bangun, ya pahit manisnya hidup kamu rasakan ya beberapa bulan sebelumnya. Inilah pada akhirnya ya membentuk suatu mental yang sangat kuat, membentuk suatu kemandirian sangat kuat. Juni 2026 ini kamu itu ya gak pernah takut untuk ditinggalin, gak pernah takut untuk sendiri. Lo mau temenan sama aku? Ayo. Gak mau? Bye. Lo mau pergi? Silahkan. Gitu. Aku gak tahu nih jiwa siapa ya. Nanti kamu amatin sendiri apakah kamu di Juni itu situasimu seperti itu. Ya semoga ya. Karena ini petunjuknya untuk orang-orang yang melewati berbagai macam cobaan berat ya. Mei ya pokoknya dari bulan 1 lah ya sampai ke bulan Mei kemarin, 5 bulan itulah. Dan di bulan ini kayak memetik hasil gitu loh, buah manisnya ya gitu. Dan juga untuk kamu yang rezekinya lancar ya. Nanti lihat sendiri ya, kalau memang rezekimu banyak lancar alhamdulillah. Satu, hati-hati sombong, jangan sampai sombong. Oke. Dan juga di sini ada petunjuk tentang suatu sikap ya. Tapi ini vice versa ya. Bisa kamu, pasangan kamu, atau mungkin keluarga kamu
Jika ada yang tiba-tiba bersikap diam, dingin, atau kelihatan acuh, kamu jangan insecure. Kamu juga jangan terlalu merasa bersalah. Ya mungkin seseorang tersebut sedang menghadapi cobaannya, sedang menghadapi suatu kerumitan, ya. Sehingga secara karakternya terlihat berubah dan berbeda. Aduh, batuk gara-gara ngombe es lek. Ngombe dawet malah batuk. Iya toh lur. Ya wes lah, lanjut ya. Tahu nggak dawet ya? Tahu bahasa dawet pora kowe? Sersing ngono ora ngerti. Oke. Ya. Gimana ya? Satu sisi tuh selama aku ngereading ini ya, kalau bicara tentang karma, ada rasa puasku, ada rasa kasihanku gitu loh. Puasnya ya udah, inilah pada akhirnya yang harus lo rasakan gitu loh lur, ya nggak sih? Dia berani berbuat, dia harus bertanggung jawab atas segala sebab akibat gitu. Ya dulunya kamu ngerasa kecewa, ya lo ngerti lah dikecewakan tuh gimana, di PHP-in tuh gimana. Ya, dibohongin tuh seperti apa rasanya, atau mungkin diselingkuhin gitu. Ya udah, adil gitu. Tapi itu tadi, seseorang yang kena karma ini tuh memang kelihatannya nggak kenapa-napa. Ya semoga kamu bisa melihat orang ini tuh dari dalamnya, bukan dari luarnya, bukan cuma dari casingnya gitu. Kalau dari casingnya fine-fine aja, dia masih ketawa-ketawa sana sini, masih kelihatan happy, masih kelihatan fun, rezeki dia juga masih oke gitu kan. Cuman hatinya, batinnya, perasaannya, wow, itu lur, luar biasa, dalam banget. Kalau nggak salah Januari kemarin ya 2026 ini kan udah tak kasih clue tentang karma. Tahun ini kan karma, tahun itu tahun pembalasan, bukan karma ding. Tahun pembalasan gitu untuk kita ya, siapapun itulah ya, yang dari 2024, 25 atau 2023 kemarin lah ya, pokoknya 3 tahun sebelumnya, dimana cobaan itu dahsyatnya minta ampun ya kan. 2024, 2025 tuh apalagi tentang sihir ya. Ya, yang ganasnya sihir-sihir itu loh. Ya, banyak penyihir di dunia ini lor. Sihir itu ada nyata ya. Dulu saya juga nggak percaya dengan sihir. Tapi setelah melewatinya, alhamdulillah, keimananku makin bertambah. Itu aja. Tapi ya sudahlah, semua sudah berlalu ya. Jadi itu ya, perjalananmu yang luar biasa itu 3 tahun sebelumnya. Ya, bulan tahun ini 2026 banyak keberkahan yang kamu rasakan, banyak perubahan positif yang kamu rasakan ya. Dan ya sudah, alam itu adil. Selamat menikmati, wahai orang-orang zalim. Ya, alam gak pernah tidur. Engkau menyihir orang, engkau sendiri akan kena. Engkau menipu, engkau akan kena. Engkau menyakiti hati orang, engkau sendiri akan kena. Kun fayakun. Amin. Saya tidak mendoakan ya, tapi begitulah alam itu bekerja. Benar-benar kun fayakun. Ayam itu, alam semesta ini kun fayakun banget gitu. Tak bertuah itu nyata gitu ya. Doa kami semua untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang berhati busuk ya, untuk orang-orang yang menghalalkan berbagai cara demi kepuasan nafsunya. Kami hanya bisa mendoakan kalian semua agar kehidupanmu mulia, agar kehidupanmu jauh lebih baik, agar kesadaranmu meningkat, agar rezekimu semakin berlimpah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kami semua sudah berdamai dengan kehidupan ini. Kami sudah berdamai dengan diri kami. Kami sudah berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kami. Hari ini kehidupan kami bersama Tuhanku, Sang Pencipta semesta ini, dan bersama alam yang selalu melindungi kami. Gitu. Oke deh. Ini yang bisa aku bahas untuk kalian semua ya, semoga ada manfaatnya. Ya, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya di the next episode-nya lagi. Oke, karena perjalanan kita di bulan ini panjang ya, maka akan banyak readingan yang akan saya sampaikan nantinya. Oke, jadi stay tune aja di sini ya. Kalau nonton jangan lupa di like. Thank you. Bye bye semua.